semuanya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai alat ukur jangka sorong. Namun terlebih dahulu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 7, kelas 1 kelas 1, akan menuju ke semuanya. Nama saya Magara Termulun, di sebelah kiri saya Naomi Sumita, di sebelah kanan saya Gabriel Musuit, dan juga Gabriel Siswandi. Pengertian alat ukur jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang suatu bentuk benda tertentu. Meskipun bisa mengukur diameter bentuk benda, namun jangka sorong hanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil. Hal ini terjadi karena satuannya yang terbatas dan biasanya benda yang tidak bisa diukur dengan penggaris. Dibandingkan dengan penggaris, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah bentuk nilai skala terkecil yang bisa diukur oleh jangka sorong lebih detail atau akurat. Skala terkecil jangka sorong yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Maka ketelitian dari jangka sorong adalah setengah dari skala terkecil jangka sorong tersebut. Delta X sama dengan setengah kali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Hal inilah yang menunjukkan kelebihan jangka sorong dibandingkan penggaris untuk mengukur bentuk benda yang tidak di bidang datar. Ukurannya yang detail dan akurat membuat jangka sorong menjadi alat ukur yang diandalkan para pekerja di bidang teknik, apalagi ukurannya yang relatif kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Jangka sorong pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika asal Prancis yang juga ahli teknik bernama Pierre Verner, kelahiran 15 Agustus 1584. Ia mempublikasikan penemuan alat ukur ini pada tahun 1631 yang menjadi alat ukur panjang yang akurat, yaitu jangka sorong atau dengan nama lain Verner calipers. Skala pada alat ukur jangka sorong pun dinamai sesuai dengan nama penemuannya dengan istilah Vernier. Secara umum, jangka sorong memiliki dua jenis skala. Skala pertama tertera pada rahang utama jangka sorong. Skala ini disebut dengan skala tetap atau skala utama. Skala kedua tertera pada rahang yang bergerak disebut skala Nonius atau skala Vernier. Skala Nonius disebut juga sebagai skala Vernier yang diambil dari nama penemunya yaitu Pierre Vernier. Langkah-langkah dalam pembuatan jangka sorong sederhana. 1. Siapkan alat dan bahan dalam membuat jangka sorong sederhana yang dapat berupa karton, kertas HPS, spidol, pensil, pulpen, isolasi bening, dan double tip. Alatnya yaitu gunting, pisau lipat atau cutter, dan penggaris. 2. Gambarlah sketsa jangka sorong pada karton yang telah disediakan. Di sini saya akan menunjukkan gambar bahwa Margaret dan Gabriel yang sedang menggambar sketsa jangka sorong pada karton yang telah disediakan. 3. Guntinglah sketsa jangka sorong tersebut. Jika tidak ada gunting, maka gunakanlah cutter. Menggunakan cutter untuk memotong sketsa tersebut akan lebih bagus hasilnya daripada menggunakan gunting. Di sini saya akan menunjukkan gambar bahwa kami yang sedang memotong sketsa tersebut. 4. Gabungkanlah bagian-bagian yang digunting hingga membentuk jangka sorong. Di sini saya akan menunjukkan bahwa Gabriel dan Rizdo yang sedang menggabungkan bagian-bagian tersebut. 5. Gambarlah skala utama dan skala Nonius di kertas HPS pada jangka sorong. Di sini saya akan menunjukkan gambar bahwa Naomi yang sedang menggambar skala utama dan skala Nonius di kertas HPS. 6. Kita dapat membuat jangka sorong dengan tampilan yang lebih menarik dengan menggunakan kertas kado ataupun yang lain yang dapat membuat tampilan jangka sorong menjadi lebih menarik. Demikianlah langkah-langkah dalam pembuatan jangka sorong sederhana dari bahan karton. Inilah hasil dari jangka sorong sederhana yang telah kami buat. Saat ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong. Bagian yang pertama yaitu terdiri dari rahang dalam. Rahang dalam terdiri atas rahang sorong atas dan juga rahang tetap atas. Rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang ataupun celah satu benda. Yang kedua yaitu rahang luar. Rahang luar terdiri dari rahang sorong bawah dan juga rahang tetap bawah. Bagian ini berfungsi untuk mengukur bagian luar, biasanya diameter, lebar,
ataupun panjang bentuk benda tertentu. Yang ketiga yaitu tangkai luar kedalaman, tangkai ukur kedalaman. Bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang satu benda tertentu. Yang keempat yaitu skala utama. Skala utama ini berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama yang biasanya dinyatakan dalam satuan cm ataupun inci. Biasanya panjang skala utama adalah 15 cm. Yang kelima yaitu skala Nonius. Skala Nonius adalah skala yang berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Yang keenam adalah baut pengunci. Bagian ini berfungsi untuk menahan agar rang tetap pada tempatnya sehingga objek benda yang sedang diukur bisa tertahan atau tidak terlepas dan skalanya pun tidak bergeser saat sedang diukur. Tetapi pada jangka sorong sederhana ini kami tidak membuat baut pengunci. Demikianlah bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong sederhana yang telah kami buat. Cara menggunakan jangka sorong sederhana. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu objek yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan double tip sebagai objeknya. Kemudian pastikan lagi bahwa kedua rang tertutup dan skala menunjukkan angka 0. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran atau yang biasa disebut dengan zero error. Setelah itu buka rang geser pada jangka sorong ke bagian sebelah kiri sampai benar-benar rapat agar menghasilkan ukuran yang akurat. Setelah itu letakkan benda antara kedua rahang dan pastikan kembali bahwa posisinya sudah sesuai dan tepat. Kemudian tarik bagian rahang geser sebelah kiri sampai mengapit benda yang akan diukur. Setelah itu perhatikan garis yang terhimpit antara skala atas atau skala Noniusnya. Temukan angka yang menyambungkan lurus dengan garis dari skala Nonius tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa skala utamanya yaitu 8,7 cm dan skala Noniusnya yaitu 0,02 cm. Dan hasil penjumlahannya yaitu 8,9 cm. Demikianlah cara mengukur diameter luar dengan menggunakan alat ukur jangka sorong sederhana. Saat ini saya akan memberitahu kelebihan dan kekurangan pada jangka sorong. Kelebihan jangka sorong yaitu 1. Memiliki kecermatan pembacaan yang lebih baik, yakni berkisar 0,05 mm sampai 0,01 mm. Yang kedua, dapat mengukur diameter sisi luar dengan mudah. Yang ketiga, dapat mengukur diameter sisi dalam dengan mudah. Keempat, dapat mengukur kedalaman dengan akurat. Kekurangan jangka sorong yaitu 1. Tidak bisa mengukur benda yang ukurannya besar. 2. Bisa terjadi pembuahan terhadap material alat ukur jika tidak dirawat. Demikianlah kelebihan dan kekurangan pada jangka sorong. Waktu dan tempat kami dalam membuat jangka sorong sederhana. Yang pertama kami lakukan secara daring. Di sini saya akan menunjukkan hasil diskusi kami secara daring, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2022 pada pukul 00.00 sampai dengan 00.25. Yang kedua pada tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 18.42 sampai dengan 19.42. Yang ketiga pada tanggal 29 Agustus 2022 pada pukul 06.01 sampai dengan 06.03. Kami juga melakukan diskusi secara tatap muka atau luring di sekolah, yaitu pada pukul 13.55 sampai dengan 14.20. Demikianlah presentasi kami dalam membuat proyek jangka sorong. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami ini. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.